kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita melakukan semua aktivitas yang baik hari ini untuk memuliakan Tuhan. Dipimpin firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang membuat kita menjadi manusia yang berguna kembali, dimanusiakan kembali, dikembalikan lagi, yaitu citra ilahi kita, adalah pengampunan yang dari Tuhan. Kalau karena dosa kita tidak dapat lagi sebagai manusia ciptaan yang pertama, yang dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena kita tidak dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Maka anugerah yang paling besar, bentuk cinta kasih Allah, selain daripada pengorbanannya, memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus bagi kita adalah pengampunan dosa. Karena anaknya juga diberikan adalah untuk menebus kita dari kutuk dosa dan maut yang telah membelenggu kita. Karena itu saudara-saudaraku, pengampunan itu adalah anugerah kasih yang maha besar dari Tuhan. Karena pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, hutang dosa kita lunas. Maka kita dimerdekakan dari kematian. Kita dimerdekakan dari rasa bersalah. Kemudian kita dibenarkan karena pembenaran, karena anugerah yang dari Tuhan. Maka, kalau Tuhan memberikan anugerah paling besar bagi kita juga diinginkan oleh Tuhan untuk memberikan anugerah pengampunan juga bagi sesama kita. Bila pada hukum Yahudi mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka di dalam Tuhan Yesus harus nyata dalam kehidupan kita keseharian yang dikatakan, bila orang menampar pipi kirimu, berikan juga yang kanan. Saudara-saudaraku, itu harus nyata dalam pengampunan. Dan ini menjadi hal yang mahal, hal yang susah dilakukan oleh manusia pada saat ini. Sering sekali kita berpikir bila orang menampar kita sekali, kita harus menampar dia 2 kali, baru impas dan selesai. Bila seseorang menyakiti hati kita, maka dia harus 2 kali lebih sakit, baru kita mau saling bersalam-salaman dan saling memaafkan. Tetapi kita tidak pernah berpikir akan kesalahan-kesalahan kita. Maka sekarang, mari kita renungkan dulu pertama sekali betapa banyaknya kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dengan menghitung itu, apakah kita masih layak diampuni? Tentunya tidak. Maka kalau kita yang tidak layak diampuni sudah diampuni oleh Tuhan, sekarang mari hitung betapa banyak dan berapa banyak kesalahan yang kamu lakukan kepada saudara-saudaramu yang lain. Ketika kamu melakukan kesalahan kepada orang lain, apa yang kamu katakan? Bukankah kita gampang untuk mengatakan, maaf, saya tidak sengaja, maaf, saya sudah salah. Apa yang kamu harapkan kalau kamu sudah meminta maaf? Tentunya kamu dimaafkan atau dosamu diampuni. Menghitung dosa-dosa kita, maka mari kita sekarang ini merasa bahwa kita adalah orang yang bukan layak. Bila ada satu kesalahan dari temanmu, hitunglah 9 kebaikan-kebaikan yang dilakukan kepadamu, supaya dengan satu kesalahan yang dia lakukan, kamu boleh memaafkan dia. Tapi lebih daripada itu, karena Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu harus mengampuni. Karena apa? Bila kita tidak mengampuni, doa kita tidak akan diterima dan kita tidak akan diampuni. Di ayat 26, di dalam Markus 11 ini dikatakan demikian, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Karena Tuhan telah mengampuni kita, maka mari kita mengampuni sesama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas pengampunan yang telah kami terima. Biarlah dengan kuasa anugerah kasih-Mu, pengampunan yang Tuhan beri kepada kami, memampukan kami mengampuni dan memaafkan kesalahan sesama kami.
Terima kasih Bapa, kuatkan mampukan kami melakukan itu, hanya dengan kuasa kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.